Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke pembelajaran mengenai assessment sumatif semester yang kedua ya. Kita langsung mulai saja untuk yang pertanyaan pertama. Nama senyawa berikut yang benar adalah kita lihat yang pertama. Ini kalium sulfat. Kalau kalium itu tetap muatannya 1, tidak ada yang muatannya 2. Ya. Jadi kalau penamaan ya kalium sulfat, nggak usah pakai kayak gini. Seperti itu. Kemudian yang B. Yang B itu adalah tembaga 2 sulfat. Nah, ini benar pakai nama muatannya. Jumlah muatannya maksud saya. Jadi jumlah muatannya kan 2 positif ya. Jadi tembaga 2 sulfat karena muatannya 2. Nah, tembaga itu ada yang bermuatan 1. Seperti itu. Jadi, makanya yang B ini benar. Kemudian yang C, Ag2SO4. Ag2SO4 ini mestinya adalah perak sulfat. Perak itu muatannya cuma 1. Ya. Jadi kalau kita mau jabarin Ag2SO4 itu jadinya apa? 2Ag positif plus SO4 2 negatif seperti ini. Jadi tidak perlu pakai muatan seperti ini. Nah, kemudian yang ke sebentar. Ya benar. Tadi yang benar yang mana toh? Ini yang B ya, tadi Pak Jul mengatakan. Jadi biar jelas. Nah, ini kalium sulfat. Terus Ag2SO4 itu adalah perak sulfat. Terus kalau Ca3PO4 2 kali itu namanya kalsium fosfat. Jadi Ca itu bukan kalium ya, tapi kalsium. Nah, ini salah, ini kalium ini. Mestinya adalah kalsium. Terus yang Na3PO4 itu namanya natrium fosfat. Kalau natrium itu jelas muatannya 1 ya, tidak ada muatan seperti dalam bentuk seperti ini. Natrium 3 fosfat itu tidak. Jadi jelas ya, jawabannya adalah yang B. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu ada mangan MnS. MnS itu sama saja Mn2 positif plus S2 negatif seperti ini. Jadi kita menuliskan adalah mangan 2 sulfida. Kemudian kalau Fe 2O3 itu kan jadinya adalah 2Fe 3 positif ditambah 3O2 negatif. Nah, kan seperti itu. Jadi kan kelihatan ini muatannya 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan besi 3 oksida. Nah, jadi kita bisa menulis jawabannya, memilih jawabannya yaitu yang B. Kemudian yang ketiga. Diketahui persamaan reaksi NO ditambah dengan Br2 akan menjadi NOBr. Nah, ini tinggal kasih 2 aja. Ini kan kiri ada 2, kanan kasih 2. Br-nya udah 2. Nah, ini tinggal kasih 2. Nah, ABC karena urutannya kan adalah A, B, C, maka adalah 2:1:2. 2:1:2. Yaitu yang C. Kemudian untuk yang nomor keempat. Pada suatu percobaan logam tembaga sebanyak 24 gram direaksikan dengan 8 gram gas oksigen sesuai persamaan reaksi berikut. Dari percobaan tersebut dihasilkan 30 gram tembaga oksida, tembaga 2 oksida ya.
dan sisa gas oksigen sebanyak 2 gram. Data tersebut adalah, nah ini kan sama saja kita menuliskan Cu ditambah O2 menghasilkan 2 CuO. Nah ini 24 gram, 8 gram, hasilnya adalah 30 gram, ini sisa 2 gram. Kalau sisa 2 gram itu kan yang bereaksi 6, ya kan? 6 tambah 24 berapa? 24 tambah 6 itu kan sama dengan 30. Nah itu kan sama dengan 30 sini, yang kanan, ya kan? Nah itu adalah hukum apa? Bahwa massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi, yaitu hukum Lavoisier, ya, seperti itu. Selanjutnya yang nomor kelima, besi Fe dan belerang S akan bereaksi membentuk besi belerang FeS dengan perbandingan massa selalu 7:4. Jadi nomor berapa ini? Nomor 5 ya. FeS itu adalah 7:4. Nah, dari data di sini yang benar yang mana? Dari data di situ yang benar adalah, jadi kalau kita mau mengalihkan ya, sebentar. Tadi ada berapa tuh? 7:4 ya. Nah, jadi kita bisa melihat, misalkan kita tinggal mengikuti perbandingannya saja. Yang dimaksud dengan perbandingan itu apa sih? Jadi misalkan gini, saya mau ini kalikan 2, berarti kan 14, ini 8. Coba kita lihat, 14 berarti ini habis Fe nya, ini 9 gram, padahal yang dibutuhkan ini Fe ya, ini S. Nah 14 berarti kan mestinya di sini 7. Kok 7? 8, sorry 8. Ini ada 9, mestinya yang sisa apa? Yang sisa adalah S 1 gram sisanya. Seperti itu. Karena apa? Perbandingannya 7:4. 7 kali 4, 7 kali 2 14, 4 kali 2 8. Di sini ada 14, berarti ini habis, berarti yang sisa adalah S-nya. S-nya yang dibutuhkan itu cuma 8 gram. Di sini ada 9 gram. Sehingga sisa 1 gram. Nah, tapi ini sisanya 5 gram, berarti salah. Coba kalau saya kalikan ini 7:4 lagi ya, saya kalikan dengan 3. Berarti 21, ini 12. Nah, kita lihat. Berarti kalau ada 22 gram, berarti sisa sama dengan 22 gram. Yang dibutuhkan 21, sisa 1 gram. Ini yang dibutuhkan 12 gram, ada 14 gram. Berarti sisanya adalah 2 gram. Ya benar ya. Tidak ada lagi ternyata. Ya kan? Coba kalau yang ini. Kalau 4, Fe4, Fe-nya 4 ya. Ini juga enggak ya. Kalau 11, misalkan kalau 11 ya. Kalau 11 itu kan berarti mestinya Fe-nya sisa berapa? 4. Kalau 11 gram sama 4 gram. Kan berarti ini 7 gram, ini 4 gram. Ini 6 ya. Tinggal dikurangi aja. 11 kurangi 7 itu kan dapat 4 gram. Banding 6 gram, 2 gram. Ini Fe-nya, ini S-nya. Nah ini nggak ada ya jawabannya ya. Bener kan? 7:4. 7 kali 3 21. 4 kali 3 12. Ini ada 22 gram. Fe sisa 1 gram. Terus S-nya sisa 14 kurangi 12, 2 gram.
Nah, ini salah, ini mestinya 2 gram ini. ABC ini juga jelas salah, Fe 4 gram, 4 gram. Jadi kalau misalkan di sini Fe-nya 4 gram, berarti kan kita bisa mencarinya 4/7 kali, bener ya, 4/7 kali 4 sama dengan 16/7 sama dengan 2,2 gram ya. Kalau sisa 3 gram itu juga tidak mungkin ya. A, B, C, D itu salah semua ya, salah semua. Terus kalau mau jawab ya kemungkinan besar ini 2 ini. Jadi kan sesuai dengan ini. Sisanya Fe-nya 1 gram, S-nya 2 gram. Gitu ya. Ini saya kembalikan kepada kalian. Silahkan. Kalian bisa membuat kesimpulan sendiri. Kemudian yang keenam, gas asetilena dibakar sempurna menurut persamaan reaksi berikut. Itu belum setara, kita setarakan aja langsung. Ditambah O2 akan jadi CO2 plus H2O. C-nya ada 2 kiri, kanan 2. Hanya 2 sudah 2. Berarti ini O, tinggal hitung O-nya kan, 2 kali 2 4. Tambah O1 5. Berarti sini 5/2. Agar tidak dalam bentuk pecahan, kalikan 2. 2C2H2 ditambah 5O2 jadi 4CO2 ditambah 2H2O. Nah, seperti ini. Maka perbandingan antara volume C2 dan volume CO2 adalah ini C2H2 2 sama 4. Iya kan? 2/4. Kalau sederhanakan bagi 2 1, bagi 2 2, berarti 1/2, yaitu yang A. Kemudian yang nomor ke-7, jumlah mol yang menunjukkan 20,8 gram senyawa natrium bisulfit adalah nomor 7 mol NaHSO3 itu sama dengan gram per mr NaHSO3. Kita hitung mr NaHSO3 sama dengan ARNA ditambah ARH ditambah ARS ditambah 3ARO sama dengan ARNA-nya adalah 23 ditambah 1 ditambah 32 ditambah 3 kali 16 ya, sama dengan 23 ditambah 1 tambah 32 ditambah 48. Hasilnya adalah 104. Kita kembalikan ke sini ya. Gramnya adalah 20,8 dibagi 1,4. Hasilnya adalah 0,2 mol. 0,2 mol ada ya yang D. Berikutnya yang nomor ke-8, dalam 8 gram gas oksigen ARO sama dengan 16 terdapat molekul oksigen sebanyak, nah ini posisinya gas oksigen ya. Berarti kalau oksigen itu, kalau oksigen aja itu O saja. Tapi kalau gas oksigen itu O2 ya. Karena di sini gram gas oksigen berarti MR-nya adalah MrO2. 2 kali 16 sama dengan 32. Mol O2 sama dengan gram per mr. Gramnya adalah 8/32 bagi 81 bagi 84 sama dengan 0,25 mol. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah molekul. Maka jumlah molekul sama dengan mol dikalikan L. 0,25 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 1/4 kali 6,02 berapa? 1/4 kali 6,02
adalah 1,505 kali 10 pangkat 23. Ada ya di situ yang A. Kemudian yang nomor 9, suatu senyawa oksida dari nitrogen mengandung 63,16 nitrogen dan 36,84% oksigen. Senyawa tersebut adalah, ini mudah saja, berarti nitrogen banding oksigen itu sama saja 63,16% dibagi dengan nitrogennya itu 14 dibagi 36,84% per ARO-nya 16. Nah, ini ARN ya. Ini kemudian yang 16 adalah ARO. Berarti perbandingannya kita bisa memperoleh mengenai apa itu? Perbandingannya ini dibagi dapat 4,5 dibanding 2,3. Nah, ini dibagi 2,31 dibagi 2,3 dapat sekitar 2. Berarti sama dengan 2:1. Ya, 2:1. Berarti nama senyawanya apa? Nama senyawanya adalah jelas N2O. N2O yang B. Berikutnya yang nomor ke-10 ya. Di situ nomor ke-10. Jika 3,8 gram MgSO4 magnesium sulfat anhidrat dipanaskan, akan dihasilkan 20 gram garam anhidratnya MgSO4. Garam anhidrat itu yang tanpa airnya. Kalau ini masih ada kandungan airnya. Berarti kita bisa menuliskan ya. Yang pertama MgSO4 X2O itu 38 gram. Kemudian MgSO4 yang dihasilkan adalah 20 gram. Otomatis kalau dikurangi itu kan tinggal H2O-nya adalah 18 gram. Nah, seperti ini. Kita tinggal mencari untuk masing-masing molnya. Mol MgSO4 sama dengan gram per mr MgSO4. mr MgSO4 sama dengan AR Mg ditambah ARS ditambah 4 kali ARO, ya kan? Ternyata AR MgSO4 nya udah langsung diketahui 120. Berarti mudah ya, tinggal nyari 20 per 120. Nah, sama dengan 1/6 mol. Nah, sedangkan mol H2O nya, H2O sama dengan gram per mr. H2O sama dengan gramnya 18. mrH2O itu sama dengan 2 kali 1 tambah 16 sama dengan 2 tambah 16 sama dengan 18 per berapa ini? 18 ya, sama dengan 1 mol. Nah, untuk mencari nilai X-nya ini ya, untuk mencari nilai X-nya ini berarti X itu diperoleh dari X sama dengan mol H2O dibagi mol MgSO4. X sama dengan 1/1/6 sama dengan 6. Ya, jadi hasilnya adalah 6. Kemudian yang nomor 11. Alat-alat rumah tangga seperti sendok dibuat dari bahan campuran yang mengandung persentase massa 74% Fe, 18% kromium dan selebihnya nikel. Jika massa bahan yang digunakan sebesar 300 gram, besar massa unsur Ni dalam bahan tersebut adalah, nah kita tinggal kurangkan saja mengenai prosentase Ni-nya dulu. Prosentase Ni keseluruhan itu kan 100%. Jadi 100% dikurangi 74% ditambah 18% sama dengan 80.
Nah, jika bahan massa yang akan digunakan 300 gram, besar unsur Ni dalam bahan tersebut adalah, maka gram Ni sama dengan persentase Ni per persentase Ni kali massa total, sama dengan 8/100 kali 300 coret 24 gram. Ya kan? 24 gram ada di sini. Oke, kemudian kita lanjut yang nomor 12 ya. 12 sebanyak 77,1 Na2SO4. Itu kalau kita uraikan itu jadi 2Na positif plus SO4 2 negatif. 7,1 gram. Berarti ini sudah setara ya, karena ini kan penguraian dari sebuah senyawa ion. Mol, kita cari mol Na2SO4 itu sama dengan gram per mr Na2SO4. Nah, mr Na2SO4 berapa? Na2SO4 sama dengan 2ArNa ditambah ArS ditambah 4 kali ArO sama dengan 2, natriumnya 23 ya, ditambah 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 46 ditambah 32 ditambah 64. AR-nya adalah 142. Nah, berarti kembali lagi ke sini. Gramnya berapa? Gramnya 7,1 dibagi 142. Hasilnya adalah 0,05 mol. 0,05 mol. Nah, padahal yang ditanyakan adalah konsentrasi ion Na positif. Ya. Berarti ini kan. Nah, kalau ini 0,05 mol, ya. Otomatis ini berapa? Ini koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 2 berarti kalikan 2. Berarti otomatis ini adalah 0,1 mol. Nah, sehingga kita bisa menghitung dari sini ya. Mna positif itu sama dengan mol dibagi volume. Sama dengan molnya 0,1 mol dibagi. Nah, sekarang volumenya adalah 100 mili ya. Ingat, V sama dengan 100 ml. V sama dengan 0,1 ml. Liter. Nah, tinggal dibagi dengan 0,1 liter. Coret-coret sama dengan 1 molar. Seperti itu. Ya. Sama dengan 1 molar. Ada jawabannya di situ. Kemudian nomor 14. Nah, ini 14. Ini mestinya sudah setara ya ini ya. Jadi 14. Pak Jul itu kalau mengerjakan pasti menulis reaksinya terlebih dahulu. Kalau dalam kimia ya. Jadi kalau sudah terbiasa itu nanti H2SO4 akan jadi Al2SO4 3 kali ditambah 3H2. Ini mestinya udah setara ini. Al2 2 3 6 ya. Ini 6. Kemudian O-nya 12, 4 kali 3 juga 12. S-nya 3, ini S-nya 3 juga. Nah, ini udah setara. Nah, di sini yang diketahui adalah 2,7 gram aluminium. Berarti kita cari molnya. Mol Al sama dengan gram per mr. Al ya sama dengan 2,7 gram per aluminium itu. Pak Jul kok
langsung ke 14. 13 saja belum. Oh, udah terlanjur, enggak masalah ya. Ya, kita hitung nomor 14-nya aja dulu. 2,7 dibagi dengan 13. 13 ya. Nah, ini hasilnya adalah 0,2 mol. Nah, padahal kita diminta untuk mencari apa? Kita diminta untuk mencari massa H2SO4. Berarti cari mol H2SO4-nya dulu. Pakai perbandingan koefisien. Mol H2SO4 sama dengan koefisien H2SO4 per koefisien aluminium kali mol aluminium. Koefisien H2SO4 itu adalah 3, koefisien Al itu adalah 2, berarti 3/2 kali 0,2 sama dengan 0,3. Seperti itu. Udah clear? Nah, setelah diketahui mol H2SO4-nya baru cari gramnya. Sebagaimana kita ketahui, gram H2SO4 itu sama dengan mol kali mr. Molnya berapa? 0,3 mol kali mr kali mr H2SO4 sama dengan 2ARH tambah ARS tambah 4ARO, ya kan? 2 kali 1 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98, ya kan? 98. Berarti ini tinggal dikalikan aja, dikali 98. 0,3 kali 98 itu hasilnya adalah 29,4 mol. Gram. Nah, gram. 29,4 gram. Di sini ada ya yang E. Berikutnya yang nomor 13. Ini yang 13 tadi belum. Nah, ini adalah masalah pencampuran atau pengenceran sebenarnya. 150 larutan KCl 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan KCl 0,3 molar. Nah, berarti kita bisa membuat apa masing-masing yang diketahui ya. Ini adalah V1, M1, V2, M2. Nah, kita tinggal mencari untuk molaritas yang baru atau M3-nya. M3 itu sama dengan M1V1 tambah M2V2 dibagi V1 tambah V2. M1-nya adalah 0,2 dikalikan V1-nya. Ingat dalam liter ya. Langsung Pak Jul convert ke liter. Berarti dikalikan 0,15 ditambah dengan 0,3 dikalikan dengan 0,1 dibagi dengan 0,15 ditambah 0,1 sama dengan, nah ini tinggal dikalikan saja, 0,5 kalikan 0,15 kan 0,3 ya, benar, 0,30 per 1000 berarti sama dengan 0,03 ditambah 0,03 per 0,25. Nah, berarti M3 nya sama dengan 0,06 dibagi 0,25. Sama saja hasilnya 0,06 dibagi 1/4 ya, sama dengan 0,24. Nah, molar. Nah, M besar ya. 0,24 yang B. Oke, gitu. Selanjutnya yang nomor ke-15. Yang terakhir ya. Pembuatan gas amonia menurut proses Haber-Bosch dilakukan dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen sesuai persamaan reaksi berikut. Nah, itu belum setara. Nomor 14 tinggal kita setarakan ya. N2 ditambah
H2 akan menghasilkan NH3. N kiri ada 2, kanan baru 1, tinggal kasihkan 2. Kanan 2 kali 3 hanya ada 6, ini tinggal kasihkan 3, 3 kali 2 kan juga 6. Nah, ini sudah setara. Gas nitrogen yang direaksikan sebanyak 21 gram. Nah, berarti kita bisa, kalau dari 21 gram itu pasti otomatis kita bisa mencari mol nitrogennya, gas nitrogennya, ya kan? Jadi mol nitrogen gram per mr N2, ya. Gramnya berapa? 21 per mrn2, AR-nya 14, N2 itu kan berarti nitrogennya ada 2, tinggal 2 kali 14 berapa? 28. Bagi 73 bagi 74 sama dengan 0,75 mol. 0,75 mol. Nah, yang ditanyakan adalah volume gas amonia. Berarti kita cari mol amonia dulu. Mol amonia itu NH3. NH3 sama dengan koefisien NH3 dibagi koefisien N2 kali mol N2. Koefisien NH3-nya berapa? 2. Koefisien N2-nya berapa? 1 kali 0,75 mol. Sama dengan 1,5 mol. Nah, maka volume bisa volume pada STP atau volume NH3 sama dengan mol dikalikan 22,4 liter. Sama dengan 1,5 mol dikalikan 22,4 liter. Itu hasilnya adalah 33,6 liter. Di situ ada ya mestinya 33,6 liter. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk buat latihan kalian. Silahkan dikoreksi manakala ada kesalahan. Jadi biasakan membaca, mengoreksi, bukan hanya sekedar menyalahkan saja. Pak Jul itu sedih kalau misalkan ada yang sudah menyimak terus misalkan mencocokkan ternyata pekerjaan Pak Jul itu salah, ternyata kemudian dia memaki-maki pakai kata-kata kotor, bahkan pakai nama-nama hewan itu keluar, itu sangat tidak mencerminkan kalian sebagai seorang seorang anak sekolahan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan silahkan dikoreksi, berikan pembenaran, itu lebih baik dibandingkan hanya menyalahkan dan mengumpat atau bahkan memaki-maki. Oke gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.